Bayang di dua tempat. Pagi itu di pesantren Genggong, udara masih basah oleh embun. Di serambi masjid, Kiai Hasan duduk bersila, ditemani beberapa santri senior. Suaranya lembut saat menjelaskan tafsir tentang kesabaran dari surah Al-Baqarah. Kesabaran bukan hanya menahan marah, ucap Kiai, sambil menatap mata para santri satu persatu. Tapi juga percaya bahwa pertolongan Allah datang, meski tidak terlihat. Di antara para santri, ada Husain kecil, yang memperhatikan kiainya dengan penuh takzim. Ia mencatat setiap kata dengan penuh semangat, tak ingin satu hikmah pun terlewatkan. Sementara itu, di desa tetangga, keluarga Pak Hadi sedang dilanda duka. Anak sulungnya sakit keras, terbaring lemah sejak malam sebelumnya. Tangis ibunya pecah, ketika melihat nafas anaknya tersengal. Namun, di tengah suasana kelam itu, seorang tamu datang. Ia mengenakan jubah putih, dengan sorban melilit kepala. Tongkat kayu hitam menggantung di tangannya. Tidak ada yang menyangka, itu adalah Kiai Hasan Genggong. Pak Hadi dan keluarganya langsung sujud syukur. Mereka tidak tahu bagaimana Kiai Hasan bisa datang begitu cepat, padahal mereka belum sempat mengirim utusan ke pesantren. Kiai Hasan hanya berkata pelan, sabar dan yakin. Sakit ini akan jadi penghapus dosa. Beliau kemudian membacakan doa, mengusap kepala anak yang sakit, lalu memberinya air putih. Beberapa menit kemudian, anak itu terbatuk pelan, lalu tertidur. Nafasnya sudah tidak seberat tadi. Kiai Hasan pun pamit, insya Allah, anakmu akan membaik. Beberapa jam kemudian, Pak Hadi datang ke pesantren. Ia membawa beras dan hasil kebun, sebagai tanda terima kasih. Ia meminta bertemu dengan Kiai Hasan, untuk mengucapkan langsung rasa syukurnya. Namun para santri bingung. Maaf, Kiai dari tadi pagi di sini, ujar salah satu dari mereka. Beliau tidak kemana-mana. Pak Hadi terkejut. Tapi tadi pagi beliau ke rumah saya. Kami semua melihatnya. Santri-santri saling pandang. Tidak ada yang berbicara, hingga akhirnya mereka masuk ke dalam Kiai. Kiai Hasan hanya tersenyum, ketika mendengar cerita itu. Senyumnya tipis, seperti embun yang menempel di kaca jendela. Jika Allah mengizinkan, bahkan bayangmu bisa hadir di tempat lain, sebelum kakimu melangkah. Husain kecil yang ikut mendengar kisah itu, memandang kiainya dengan takjub. Dalam diam, ia tahu, ia sedang berada dekat, dengan seorang kekasih Allah.